Oh iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dr. Siti Halimah, SPKJ Mars, biasa dipanggil Dr. Wiwin. Saya baru ditugaskan di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang ini per tanggal 2 September tahun 2022. Sebelumnya saya adalah Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kementerian Kesehatan. Lahir tanggal 16 April tahun 1971 di Pati, Jawa Tengah. Kemudian saya menjalani pendidikan di sana, kemudian tahun 1989 saya masuk Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, lulus tahun 96. Nah, setelah lulus itu kemudian saya menjalani PTT di Bandung, kemudian mendapat penugasan PNS waktu itu di Kalimantan Barat. Sesudah itu saya pindah ke Bandung, ke Bogor, ke Rumah Sakit Jiwa Bogor. Nah, di sana saya menjalani masa tugas itu sampai 15 tahun di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, mulai dari dokter umum, kemudian sampai saya sekolah jadi dokter spesialis ya, dari jadi psikiater. Kemudian setelah itu tahun 2011 saya mulai diajak bergabung di struktural. Jabatan terakhir saya di Marzuki Mahdi itu adalah Direktur Medik dan Keperawatan. Kemudian tahun 2018 saya diberi tugas untuk menjadi Direktur Utama di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widodinirat Lawang ya, di Malang selama 2 tahun. Kemudian tahun 2020 saya ditarik ke Kementerian Kesehatan. Saat itu saya menjadi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa di Kementerian Kesehatan. Nah, satu tahun kemudian saya ditarik lagi, dipindahkan ke jadi Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan. Nah, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan ini tugasnya mengurusi rumah sakit seluruh Indonesia ya, jadi hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan rumah sakit, program-program rumah sakit gitu ya, itu menjadi tanggung jawab saya waktu saya di Direktur Rujukan. Nah, kemudian per tanggal 2 September kemarin saya diberi tugas lagi oleh Pak Menteri untuk kembali ke rumah sakit untuk menjadi Direktur Utama di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang. Mungkin untuk visi Ibu yang akan kita ini kan. Ya, jadi begini, pada saat dulu saya di rujukan itu kan memang saya banyak mengurus rumah sakit ya, kemudian pada saat saya di rujukan juga kita bersama-sama dengan Pak Menteri itu menyusun namanya transformasi sistem kesehatan, yang salah satunya pilarnya adalah transformasi pelayanan rujukan. Nah, transformasi pelayanan rujukan ini tujuannya adalah meningkatkan akses dan mutu layanan rujukan gitu. Nah, kemudian Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ini sebagai salah satu rumah sakit vertikal ya, rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjadi pusat rujukan ya, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan. Kemudian juga mempunyai tugas untuk membantu ya rumah sakit lain di dalam pengembangan kompetensi rumah sakit. Nah, jadi itulah menjadi visi misi saya, bagaimana saya bisa bersama-sama dengan teman-teman dari RSUP Muhammad Husin untuk mengoptimalkan peran dari Rumah Sakit Muhammad Husin sebagai salah satu dari bagian dari Kementerian Kesehatan di wilayah Sumatera bagian selatan dalam hal rujukan dan dalam hal bagaimana kita bisa mengampu atau membantu rumah sakit lain untuk meningkatkan kompetensinya. Terkait dengan fasilitas yang ada sekarang, apakah ada wacana kita akan ada penambahan alat-alat terbaru dan mungkin untuk penambahan istilahnya penanganan pasien lainnya Bu, misalnya bidang apa kayak gitu? Ya, jadi saat ini sesuai dengan transformasi sistem rujukan, ada 9 penyakit ya yang menjadi prioritas. Nah, kenapa 9 penyakit ini jadi prioritas? Karena masalahnya besar gitu ya, masalahnya besar, membutuhkan biaya tinggi, kemudian juga menimbulkan angka kematian yang tinggi gitu. Nah, saat ini dari 9 penyakit ini ada 5 penyakit yang dijadikan prioritas utama. Ya, yang pertama adalah penyakit jantung, kemudian yang kedua itu penyakit kanker, yang ketiga itu stroke, yang
yang keempat uronefrologi, dan yang kelima adalah kesehatan ibu dan anak. Nah, kami di Rumah Sakit Muhammad Husin ini menjadi rumah sakit yang menjadi leader di Sumatera bagian selatan ini gitu ya, sehingga kami harus mempersiapkan diri meningkatkan potensi menjadi rumah sakit level paripurna. Level paripurna itu artinya bisa menjadi rujukan tidak hanya di wilayah Sumatera bagian selatan tapi seluruh Indonesia gitu. Nah, kami sedang bersiap-siap ke arah itu. Khusus untuk layanan stroke kita sudah paripurna, artinya layanan stroke kita sudah levelnya sudah paling tinggi. Nah, untuk kanker kemudian jantung kita level utama sekarang. Jadi sekarang kita memenuhi kompetensi SDM, kemudian sarana prasarananya, misalnya dengan pengadaan sekarang ini kita sedang merencanakan dengan bantuan dari Kementerian Kesehatan mendapatkan bantuan untuk CT scan 256 slice ya. Kemudian juga ada alat radioterapi ya yang sudah mulai bisa beroperasi di bulan September kemarin. Nah, kalau radioterapi ini adalah untuk meningkatkan cakupan layanan kanker. Kalau CT scan ya tentu untuk semua ya, untuk semua kebutuhan untuk imaging ya pada semua pasien. Nah, jadi fokus kita di situ. Kemudian untuk uronefrologi kita pada saat itu di Rumah Sakit Muhammad Husin ini sudah mampu untuk melakukan transplantasi ginjal. Tapi kemudian agak berhenti, agak menurun. Nah, sekarang ini kita sedang upayakan lagi kita untuk menjadi rumah sakit penyelenggara transplantasi ginjal. Ya, yang sebenarnya kita sudah bisa, tapi kita karena keaktifannya menurun, kita akan aktifkan lagi transplantasi ginjal sehingga nanti kita bisa mencapai level paripurna untuk layanan ginjal. Keluarga Bu, dan juga keluarga. Oh iya, baik. Jadi saat ini sementara di Palembang ini saya sendiri ya sekarang ini karena keluarga saya ada di Bogor. Jadi anak saya ada 2, kemudian yang besar anak saya sudah lulus dokter, alhamdulillah. Nah, sekarang bulan depan insya Allah menjalani internship. Nah, kemudian anak saya yang kecil masih kuliah semester 5 di psikologi UI. Nah, jadi kesehariannya ya saya sangat dekat nih dengan anak-anak karena dua-duanya perempuan ya. Jadi saya dari mereka kecil saya menerapkan keterbukaan gitu dalam berkomunikasi sehingga mereka tuh seperti teman gitu ya dengan saya, sehingga hal itu saya lakukan supaya mereka ini selalu satu, mereka merasa safe ya, karena orang tuanya itu menjadi tempat mereka untuk curhat, menjadi tempat mereka cerita gitu ya, mereka bisa cerita apa aja ke saya. Dan yang kedua, saya sendiri juga merasa safe karena kalau ada apa-apa mereka juga akan cerita gitu ya, sehingga saya tidak harus menjadi pengawas bagi anak-anak saya, tapi mereka cerita misalnya ya hal-hal yang kecil-kecil, misalnya mereka ditaksir ya, atau mereka naksir cowok ya, karena mereka dua-dua masih remaja perempuan. Nah, itu mereka pun cerita sama saya. Jadi prinsip yang saya tekankan pada anak-anak saya pada hubungan kita keluarga itu adalah kita seperti teman gitu, seperti itu. Ibu bisa ceritain pengalaman yang berkesan ketika Ibu selama kuliah dan juga setelah kerja, Bu? Oke, kalau ketika kuliah atau kerja mungkin kalau bukan berkesan tapi gini, terkait dengan pilihan saya gitu ya teman-teman. Jadi saya dari kecil tuh memang punya cita-cita tuh pengen menjadi orang yang bekerja di bidang kesehatan jiwa gitu, karena saya itu tertarik dengan ingin mengetahui alasan seseorang itu melakukan sesuatu gitu loh. Kenapa sih orang ini kok memilih ini, kenapa orang ini bereaksi seperti ini. Jadi saya suka memperhatikan orang dan ingin membantu orang ya yang mempunyai masalah psikologis ya, masalah kejiwaan. Nah, tapi kemudian pada saat saya lulus SMA dulu saya kepengen masuk psikologi sebenarnya. Cuman karena waktu itu adanya baru di Jogja, di Semarang belum ada. Orang tua saya pegawai negeri, bapak saya, ibu saya nggak bekerja. Ibu saya bilang jangan, ibu nggak sanggup kalau nguliahin sampai ke Jogja, karena kalau ke Jogja zaman dulu ya belum musim transfer gitu kan, kamu harus bisa pulang seminggu sekali untuk ngambil uang saku gitu, kata ibu saya. Terus ibu saya, mendingan kamu jadi dokter, nanti ambil psikiater. Nah, itu kemudian saya ngambil kedokteran, alhamdulillah dapet. Nah, dari awal saya memang sudah niat pengen ngambil psikiater. Jadi saat saya PNS tuh saya di Kalimantan, saya milih di RSC, padahal waktu itu saya mau ditempatkan di RSU gitu ya. Nah, banyak ini
keheranan teman-teman gitu, terutama kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman dokter yang lain kenapa sih ngambil spesialis kok psikiatri gitu. Kenapa ya? Karena kita tuh nangani orang-orang yang nggak punya apa ya, nggak ada hasil gitu ya. Kalau teman-teman mungkin tahu kalau psikiatri itu kalau pasien yang sudah sakit jiwa berat itu kan sulit gitu ya. Nah tapi saya merasa itu panggilan hidup. Jadi sekarang pun walaupun saya bekerja di rumah sakit umum ini lebih karena memang saya juga punya pendidikan di magister manajemen rumah sakit ya. Jadi saya pernah jadi dirut ya. Jadi memang dan saya pernah jadi direktur PKR gitu ya. Jadi saya merasa pengalaman saya di rumah sakit juga cukup, tapi tetap juga kesehatan jiwa ini menjadi prioritas saya gitu ya. Jadi di Muhammad Husin ini saya ingin mengembangkan layanan kesehatan jiwa yang saat ini belum optimal di Muhammad Husin. Kita belum punya psikiater, belum punya rawat inap untuk pasien jiwa. Nah ini yang juga saya tetap akan perjuangkan ya, karena dimanapun saya tetap selain memperjuangkan pekerjaan saya juga memperjuangkan untuk kesehatan jiwa di Indonesia. Hobi ya, kalau dulu saya tuh hobi sekali membaca, sampai di rumah tuh saya punya 2 rak besar gini isinya novel. Membaca apa aja, saya suka membaca ya. Cuman sekarang karena matanya udah nggak ini ya, jadi kalau membaca sekarang mesti pakai media elektronik ya yang ada cahaya gitu. Tapi saya suka sekali membaca apa aja tuh saya senang. Dan sehingga kalau kita banyak membaca tuh kita jadi jadi banyak punya referensi gitu ya. Bacanya itu nggak perlu baca yang berat-berat, baca novel, baca cerita gitu ya. Ya memang klasik ya, tapi memang saya sukanya saya membaca. Oke, bentar ya. Selesai ya? Ya, satu, monggo. Motivasi untuk remaja Pak, biar bisa kayak Ibu. Untuk remaja ya jadi gini, adik-adik remaja pada saat kita itu masih remaja itu adalah masa peralihan kita untuk menjadi orang dewasa. Nah pada saat itu harus mulai memikirkan gitu ya, memikirkan apa yang akan kita tempuh selanjutnya ya, apa yang akan kita tempuh selanjutnya, rencana hidup kita, dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita itu untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak ya. Itu prinsip saya. Jadi dimanapun saya berada, saya itu selalu ingin berusaha untuk bermanfaat untuk banyak orang ya, karena kita tahu ya kata Rasulullah juga sebaik-baik manusia itu kalau kita bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus kita bermanfaat itu dengan memberi sesuatu misalnya ya, sesuatu itu tidak harus barang gitu. Nah anak-anak remaja ini sangat bisa juga mulai terlibat di dalam membantu sesama ya. Kalau anak-anak remaja itu sangat suka dengan teknologi ya, dengan media sosial. Nah manfaatkanlah itu untuk sebaik-baiknya membantu orang ya. Banyak saya temui anak-anak mahasiswa, saya pernah ketemu anak mahasiswa semester 1 dan dia bukan mahasiswa psikologi, mahasiswa biasa, tiba-tiba dia membuka konseling gitu untuk temennya gitu ya. Yang penting saya tuh jadi teman curhat bagi teman-teman dok, karena banyak teman-teman itu yang kepengen punya teman untuk curhat. Nah jadi gitu teman-teman ya, adik-adik remaja tuh yang punya kebiasaan apa itu bisa dimanfaatkan untuk membantu bersama kita. Itu mungkinnya. Oke, terima kasih ya.